Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kasih kepada Yesus yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah bangkit dari mati, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, kepada murid-muridnya, khususnya kepada Thomas, dan ia juga menampakkan diri kepada mereka di Danau Tiberias. Pada waktu itu, Yesus memerintahkan para murid untuk menebarkan jala ke laut, sekalipun mereka sudah menangkap ikan semalam-malaman dan tidak memperoleh apa-apa. Tetapi karena perintah Yesus untuk menebarkan jala lagi, mereka memperoleh banyak ikan. Lalu Yesus menjamu mereka makan. Yesus sudah menyediakan sarapan untuk mereka, dan ia memberi mereka makan pagi. Kepada Petrus, salah seorang murid yang selalu diajak Yesus ketika melakukan mujizat besar, dan ketika ia menampakkan kemuliaannya di atas gunung, ia berkata, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ada apa dengan pertanyaan ini? Apakah Tuhan Yesus sedang menguji kesetiaan Petrus? Petruslah juga orang yang telah menyangkal Yesus dan berkata tidak mengenalnya sebanyak 3 kali. Mengapa Yesus harus bertanya kepadanya lagi? Saudara-saudari terkasih, Petrus adalah seorang pria tua yang cukup matang. Dia tegas berusaha membela gurunya, dan bahkan ialah yang membela Yesus dengan menarik pedangnya untuk menghukum orang yang mau menangkap Yesus. Namun, Petrus juga manusia biasa yang melalui masa sulit ketika terdesak demi cari selamat. Ia menyangkal Yesus yang berusaha dibelanja. Sekarang Tuhan Yesus meminta komitmennya sekali lagi, bahkan ditanyakan sebanyak 3 kali. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan ternyata Petrus konsisten menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Untuk komitmennya itu, Tuhan Yesus memutuskan menetapkan Petrus sebagai penggantinya kelak dengan berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Syarat untuk menduduki jabatan tertinggi sebagai gembala sudah dikatakan Petrus. Ia sungguh mencintai Yesus. Saudara-saudari terkasih, cinta Petrus kepada gurunya tidak asal-asalan, juga tidak main-main. Pertanyaannya jelas dan lugas.
Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih dari semua orang yang mengikuti dan percaya kepada Yesus. Lebih dari 10 murid yang lainnya. Tidak termasuk Yudas Iskariot yang telah mengkhianati dia. Jawaban Petrus yang ketiga sangat mendalam dan penuh getar penyesalan atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Katanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Dengan firman-Nya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus memberi kepercayaan akan komitmennya untuk mencintai Yesus dengan segenap jiwa raganya. Dan Yesus mengatakan kalimat ini sebagai permintaannya kepada Petrus. "Ikutlah aku." Petrus mengikuti gurunya, bahkan dia harus mempersembahkan nyawanya sebagai paus pertama yang jadi martir dengan cara seperti Yesus. Petrus disalibkan, tetapi dengan posisi terbalik, kepala ke bawah dan kaki ke atas. Petrus sungguh-sungguh mengasihi gurunya dan mengikuti dia sampai wafat dengan cara disalibkan juga. Tuhan Yesus sedang menguji kesetiaan Petrus ketika ia bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Tuhan Yesus hanya butuh jawaban tegas dan jujur, dan Petrus berkata benar, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Saudara-saudari terkasih, dalam hidup ini kita dihadapkan pada pilihan yang terkadang amat sulit. Petrus mengalaminya. Petrus terpaksa menyangkal mengenal Yesus untuk cari selamat sendiri. Pertanyaannya, apakah aku juga akan mengulangi kesalahan yang sama demi mencari selamat bagi diriku? Pada situasi sesulit apapun, firman Yesus kepada Petrus harus kita gemakan dalam hati kita. "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Apakah engkau lebih memilih kepentinganmu daripada kepentingan Allah?" Ada orang meninggalkan imannya kepada Yesus agar tidak kehilangan jabatan. Ada juga orang yang memilah murtad untuk menikahi orang yang katanya kepadanya dia cinta mati. Dan ada orang menukar imannya dengan harta kekayaan dan menolak Yesus sebagai juru selamatnya. Itu mereka, jangan kita. Betul? Kalau ada orang-orang seperti itu yang kita ketahui, janganlah kita mengikuti jejak Yudas Iskariot yang telah menjual gurunya. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, memberkatimu dan rela mati untuk kamu. Ia sangat mengasihi kamu dan ingin kamu selamat dengan menebus dosa-dosamu. Masa iya kamu akan mengkhianati Yesus? Tuhan Yesus bertanya kepadamu, apakah engkau mencintai Dia? Tuhan minta cintamu, hanya itu, dan lunaslah hutangmu. Sebab hutang cinta hanya dapat dibayar dengan cinta juga. Apakah sebagai orang Kristen aku sudah setia dan mencintai
Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus mencintai kami dengan wafat di salib dan bangkit lagi. Kuatkanlah iman kami kepadanya dan mengandalkan Dia saja, sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.